Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rifai Lakepo ya. Iya Pak. Sudah siap untuk ujian komprehensif? Insya Allah siap Pak. Ya, dipersilakan. Waktunya maksimal 7 menit ya. Iya Pak. Ya, maksimal 7 menit untuk menyampaikan yang sudah saudara persiapkan. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, lengkapnya Rifai Lakepo. Nomor induk mahasiswa 270402201007. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi pokok pernikahan dalam Islam. Adapun kompetensi inti, KI 1-nya menghayati dan mengamalkan, KI 2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, dan KI 4-nya mengelola, menalar dan menyajikan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini saya bagi menjadi 3 penilaian. Penilaian pertama yaitu sikap, penilaian kedua adalah pengetahuan, dan penilaian ketiga adalah keterampilan, di mana 1.6 dan 2.6 ini berkaitan dengan sikap. Saya ambil contoh 1.6, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Indikator capaiannya itu adalah meyakini atau A5, kognitif, kompetensi karakterisasi, kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian 3.6 ini berkaitan dengan pengetahuan, di mana kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikator capaiannya salah satunya adalah menjelaskan, yaitu C2, kognitif, kompetensinya memahami ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan yang ketiga yaitu 4.6, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yang merupakan penilaian keterampilan. Indikator capaiannya salah satunya adalah menyajikan ketiga, kognitif, kompetensi, pengetahuan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran, tentunya diharapkan peserta didik dapat 1, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Materi pembelajarannya, materi pembelajaran pernikahan dalam Islam ada 3. Ada 3 sub pokok pembahasannya. Pertama, ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, hikmah ataupun manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Sementara metode pembelajarannya, pertama, melakukan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, problem based learning atau PBL, dan metode pembelajarannya tanya jawab, wawancara, diskusi, atau bermain peran. Sementara media pembelajarannya itu ada 2, di mana media pertama yang saya gunakan di sini adalah worksheet atau lembar kerja peserta didik LKPD, yang kedua lembar penilaian, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Sementara alat dan bahannya adalah penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus atau proyektor untuk menampilkan materi. Sumber belajarnya yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 12 Kemendikbud tahun 2016, internet, buku referensi yang relevan, LCD atau proyektor, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul, Asbabul Wurud, dan lingkungan setempat. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran,
Pertama, guru melakukan orientasi, apersepsi dan motivasi, di mana orientasinya di situ melakukan pembukaan dengan salam pembuka, kemudian memeriksa kehadiran peserta, yang ketiga menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, apersepsinya guru mengkaitkan materi dengan tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya. Kemudian guru mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, dan yang ketiga guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya pada kegiatan inti yaitu kegiatan literasi, peserta didik diberikan motivasi merangsang untuk memperhatikan topik materi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengarkan, dan menyimak. Sementara berpikir kritisnya guru mengajukan pertanyaan tentang materi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kegiatan literasinya, pertama mengamati objek atau kejadian, yang kedua membaca sumber lain sebagai buku teks. Ada aktivitas juga di dalamnya, ada wawancara ataupun tanya jawab dengan narasumber. Kemudian ada kerjasama, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, tentunya untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi. Kemudian selanjutnya yaitu kolaborasi ataupun kerjasama dan berpikir kritis. Peserta didik dalam kelompok tentunya berdiskusi mengelola data dari hasil pengamatan dengan cara pertama berdiskusi, mengelola informasi, selanjutnya juga melakukan komunikasi. Jadi peserta didik berkomunikasi dengan menyimpulkan dari materi yang sudah mereka diskusikan. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup di sini guru memeriksa pekerjaan siswa yang sudah selesai diperiksa. Kemudian peserta didik juga sudah selesai mengerjakan tugas. Kemudian memberikan penghargaan kepada materi pembelajaran ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam, utamanya kepada siswa yang sudah selesai. Nah, adapun penilaian hasil pembelajaran itu ada 3, Pak. Pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu dilihat pada indikator capaian tadi yang di atas. Dengan mengajukan pertanyaan, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian penilaian pengetahuannya itu berkaitan dengan mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan penilaian keterampilannya itu berkaitan dengan penyajian atau menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah remedial. Nah, remedial di sini peserta didik yang belum menguasai materi atau yang belum mencapai ketuntasan pembelajaran akan dijelaskan kembali oleh guru, dan guru akan memberikan penilaian kepada siswa yang bersangkutan. Kiranya itu dulu yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dosen. Ada Al-Quran di depan? Ada, Pak. Silakan dibuka surah ke-21. Al-Anbiya. Dibaca ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qantaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Ya, ayat 3 yang terakhir ya, ayat 3. Sekarang tajwidnya. Ayat 3. Lahiyatan qulubuhum. Bacaan apa dalam ilmu tajwid?
lahiyatan, tanwin bertemu dengan huruf qaf, ikhfa, hukum tajwid ikhfa. Ya. Ya. Illa basyarum mislukum. Illa basyarum mithlukum. Basyarum Basyarum mithlukum, tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham biguna. idgham bihuna ya. Iya. Antum tubsirun. Antum tubsirun. Ikhfa. Lanjut ya. Lanjut. Coba, Anda biasa ngimami untuk anak-anak SMK ya? Iya, iya. Ya. Coba hafalkan surah Al-Lail. Hafal? Saya lebih banyak hafalnya di surah Al-Baqarah, Prof. Al-Baqarah, ayat berapa? Ayat pertama sampai dengan 5. Boleh sampai dengan setengah juz, Prof. Ya, ayat 1 sampai 12. Boleh, Prof. Sampai Ya, 3 juga boleh, Prof. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, cukup ya. Bagus. Sadaqallahul azim. Ya. Bapak Rifai, silakan Anda tulis ulang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Saya pakai kertas sama spidol, Pak. Ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Baik. Untuk ujiannya cukup, nanti Anda kirimkan ke Bapak Dr. Ruwandi dan saya ya. Jangan lupa nama Anda, NIM Anda, tulisan Arabnya. Baik. Dikirim ke nomor WA. Baik, terima kasih. Ya, cukup ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil.